Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo, hai kakak-kakak, adik-adik dan baginda pramuka dimanapun berada. Kembali lagi di Anak Asuhan Rembulan Jana. Bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Semoga bisa jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara meski dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Video kali ini kita akan belajar tentang struktur kepengurusan Dewan Penggalang. Siapa tahu ada yang belum bisa, belum paham, ataupun belum mengetahui bagaimana struktur kepengurusan Dewan Penggalang tentunya di Gudep SMP MTS. Ini saya ambil sampel atau contoh, tidak harus sama dengan di Gudep kakak-kakak semuanya ya. Nah, ini contoh yang saya ambil. Ada pelindung, kepala sekolah, ada pembina, bawahnya pembina, putra dan putri, ada pratama atau pemimpin. Di bawah pratama ada sekretaris dan bendahara. Di bawah sekretaris bendahara ada bidang-bidang. Nah, bidang pertama bidang kegiatan evaluasi, yang kedua bidang humas dan informasi, yang ketiga bidang inventaris, dan yang keempat bidang perkap dan keamanan. Yang terakhir adalah PJK atau penanggung jawab kelas. Yang saya sebutkan tadi, kepengurusan tadi adalah contoh di Gudep kami, yaitu di Sben Sakti. Nah, saya sarankan untuk membuat kepengurusan seperti ini sesuaikan dengan kebutuhan kakak. Jadi jangan plek sama dengan ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan di Gudep kakak. Jadi nggak harus sama dengan apa yang ada di gambar. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tupoksinya di Gudep kami sesuai dengan yang kami lakukan selama ini. Yang pertama, pelindung atau kepala sekolah melindungi dan membimbing kegiatan pramuka agar kegiatan dapat berkembang dengan baik dan maju. Nah, kepala sekolah harus melindungi dan membimbing dan juga sebagai penganyam dalam kegiatan pramuka di sekolah. Yang kedua, pembina pramuka PA dan P adalah sebagai penanggung jawab lapangan dalam kegiatan pramuka atau sebagai wakil kepala sekolah dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pramuka di lapangan agar bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan generasi yang luar biasa. Nah, tupoksinya itu. Selanjutnya kita ke pratama atau pemimpin. Yang pertama tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi berkoordinasi dengan semua anggota untuk kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, memimpin anggota Dewan Penggarang. Nah, ini dalam arti memimpin berdoa, memimpin memulai kegiatan, dan juga memimpin barisan untuk anggota Dewan Penggalang. Yang ketiga, bertanggung jawab pada membina untuk kegiatan yang telah dilakukan. Maksudnya ini adalah bertanggung jawab melaporkan kegiatan yang telah dilakukan dan juga jika ada kekeliruan itu pratama yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat adalah teladan yang baik untuk para anggota Dewan Penggalang. Jadi pratama harus bisa menjadi teladan yang baik. Yang kelima adalah evaluator bagi seluruh anggota. Evaluator adalah jadi dia mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan. Lanjut, sekretaris. Ini di Gudep kami. Sekretaris tugasnya adalah absensi seluruh anggota pramuka, gugus depan, dan Dewan Penggalang ketika latihan pramuka, dan juga bertanggung jawab untuk melaporkan ke pembina. Mencatat hasil rapat yang dilakukan. Yang ketiga, mencatat surat keluar dan masuk, membuat surat ketika akan kegiatan dengan bimbingan pembina, menyiapkan perlengkapan upacara seperti protokol upacara, teks Pancasila, dan teks pelantikan, khusus yang berbau-bau tulisan. Ya. Selanjutnya bendahara. Bendahara tugasnya adalah mencatat segala keuangan masuk, mencatat segala keuangan keluar. Yang ketiga, menarik uang kas DP dan anggota pramuka setiap latihan.
mencatat segala sesuatu bentuk pembelian barang. Jadi harus dicatat dan ada notanya jika ada pengeluaran. Laporan setiap bulan kepada pembina. Jadi melaporkan keuangan kepada pembina. Yang terakhir adalah jujur dalam mencatat. Itu hal yang paling penting untuk bendahara karena sangat riskan sekali. Karena berhubungan dengan uang. Lanjut. Bidang kegiatan dan evaluasi. Nah, ini paling ujung tombak kegiatan kami di sekolah. Jadi bidang kegiatan dan juga evaluasi. Tugas yang pertama adalah penanggung jawab seluruh kegiatan lapangan. Jadi dia yang bertanggung jawab seluruh kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, mengatur barisan upacara dibantu PJK. Jadi ketika mau upacara pembukaan dan penutupan latihan, bidang kegiatan yang mengatur dibantu PJK. Yang ketiga, membuat dan mengontrol jadwal kegiatan. Jadi bidang kegiatan adalah membuat jadwal setiap latihan dan juga mengontrol jadwal yang telah dibuat. Nah, yang keempat, memilih petugas upacara. Yang kelima, melatih petugas upacara. Yang keenam, evaluasi anggota. Evaluasi di sini juga membantu Pratama tadi untuk mengevaluasi anggota-anggotanya. Menunjuk petugas penegak disiplin. Penegak disiplin adalah yang bertugas sebagai penyeberang jalan untuk adik-adik anggota pramuka. Bidang humas dan informasi. Nah, ini di tempat kami ada yang namanya bidang humas dan informasi. Yang pertama adalah mengelola IG Kelapa Sakti. Jadi tugasnya mengelola, membuat postingan dan yang lainnya. Yang kedua, bertugas memberi pengumuman baik di dalam kelas maupun di lapangan lewat sosial media. Nah, seperti tugasnya. Yang ketiga menyampaikan surat ke instansi ketika ada latihan. Mohon maaf, keliru. Ketika ada kegiatan pramuka ya. Menyusun acara api unggun, itu bagian humas dan informasi. Selanjutnya, bidang inventaris dan konsumsi. Ini adalah tugasnya menginventaris atau mencatat seluruh barang yang ada di sanggar. Jadi dia yang menginventariskan, mencatat semuanya, membawa kunci sanggar, menyiapkan kondisi pembina dan DP ketika latihan, bertanggung jawab untuk peminjaman barang dari sanggar. Jadi yang bertanggung jawab ketika ada yang meminjam adalah bidang inventaris dan konsumsi. Yang terakhir adalah kebersihan sanggar menjadi tanggung jawab bidang inventaris dan konsumsi. Bidang perlengkapan dan keamanan. Selanjutnya, menyiapkan perlengkapan upacara. Ketika upacara pelantikan, upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara penerimaan anggota baru. Jadi semua perlengkapannya menyiapkan adalah bidang perlengkapan dan keamanan. Yang selanjutnya menjadi penegak disiplin bagi para anggota dalam hal kerapian dan ketertiban anggota. Jadi yang bertanggung jawab adalah bidang perlengkapan dan keamanan untuk mengingatkan seluruh anggota dalam hal kerapian dan ketertiban. Membuat tata tertib anggota DP. Jadi mereka yang membuat, mereka juga yang menaati. Jadi tidak ada yang pembina yang membuat. Nah, ini penanggung jawab kelas atau PJK. Mendampingi anggota dalam latihan pramuka di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi dia yang bertugas memberikan materi ya. PJK mendampingi setiap kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Menyiapkan P3K untuk kelas yang didampingi wajib. Jadi kami tidak perlu ketika ada yang sakit tidak perlu diantar ke UKS jika memang masih bisa diatasi oleh PJK. Yang ketiga, menyampaikan materi di dalam kelas. Yang keempat, menarik kas dan melaporkan ke bendahara. Yang kelima, mengasen anggota dan melaporkan ke sekretaris.